lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Sayyidina Mukarram Kiai Haji Muhammad Fahmi, termasuk Pondok Pesantren Muhyiddin Pusat Sadek, juga para asatidz, para alumni dan juga muhibbin. Alhamdulillah malam hari ini di malam tanggal 16 bulan Sya'ban kita bisa berkumpul kembali untuk menaikkan kewajiban kita taklim yang diadakan setiap 1 bulan sekali dalam wadah Majmu'atul Hidayah. Dan malam hari ini adalah malam tawakuf, kegiatan taklim, kajian tafsir Jalalain dan juga kitab-kitab Mu'in. Mudah-mudahan apa-apa ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat buat pribadi kita dan juga buat keluarga kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan guru kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan juga ditambah-tambah kesabarannya buat membimbing kita semua. Demikian juga kita semuanya mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, bisa mengikuti kegiatan taklim Majmu'atul Hidayah setelah Idul Fitri nanti. Tentunya lebih semangat lagi, lebih guyup lagi. Amin, Allahumma amin. Mari sama-sama kita kirim doa kepada ahli kubur kita semua, bil khusus kepada Syekhuna pendiri Pondok Pesantren Hidayah dan juga Haji dan lain-lainnya. Mudah-mudahan mereka semua dalam barjahnya ditambah-tambah tinggi derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku murid dan alumni dan Hidayah ditambah-tambah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullahaladzim, 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 ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والمقربين الروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين ولكل ذنب منهم وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن تناسل بينهم إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح المجتهدين ومضلل من علماء الرشيد والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادتنا الشهداء المحققين أينما كانوا. وشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصوصا يا شيخنا كهدوء من بركة من حسن شيخنا
Bismillah al-Fatihah Qudus Bismillah Syaikhina Syaikhina Lalu Wa ila dosalam Majidina Muhammad Lalu Hajani Mahbib Wa ila jami walidihim Salamna walamna walafatihim Wa ila ruhi abaina Umahatina wa jadadina Wa jadatina Wa amamina wa amadina Wa ahwalina khalid masyaikhina Wa li jamil mu'minin wa mu'minat Wa muslimin wa muslimat Alaimin wa mu'lamad Mimma syarikin wa jala magharibiha Wa miyamin wa shimaliha Syai'un lillahi lahum al-fatihah A'udhu billahi nasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Dari pengurus sambutan dulu, ada sambutan? Ada sambutan pengurus nggak? Enggak, langsung seuna. Hah?
Mari sama-sama kita ikuti Mauidul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ongkos kita ngopi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa syamsuddin wal qamara qamaruddin wan nasara Nasruddin. wasaifa Saifuddin wassolaha berani saya kawalat Walang salam. di surat Yasin. Bang Ucup pasti tahu ayatnya keberapa. Waja'a rajulun min waja'a min aqsal madinati rajulun qala ya qaumi ittabi'u yas'alukum ajran wa hum
Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ini kita nih kalau ada yang mimpin bisa nerusin, tapi kalau suruh baca kita yang mimpin kagak pegang Majmu Syarif, nyasar tuh ya. Ciwau aja yang kori internasional kalau suruh mimpin nyasar. Besar. Ya sebuah mobil ya mah. 50 besar lah tanya. Tapi kalau ngikutin mah bisa nerusin ya. Nah, secara singkat begini dah. Dulu di zaman Nabi Musa, beliau dapat perintah dari Allah untuk mengirim utusan berdakwah dari Palestina ke Intokia. Intokia itu kalau sekarang mungkin ada di negara Turki. Dari Sukahati tinggal lurus, bukan Pajelera. Pas datang diutus 2 orang namanya Sodik dan Masruk. Datang tuh ke kampung Intokia. Kebetulan Bang Ucup di Intokia lagi kena corona, kena wabah. Nah, 2 orang tersebut dakwah di sana, mendakwahkan tauhid. Bukannya orang-orang beriman malah nuduh yang enggak-enggak. Gara-gara lu pada nih datang kemari, wabah datang, corona datang. Olu inna tatayyarna bikum. Lu datang ke sini cuma bawa sial doang, pakai belagu ngadawahin Tuhan. Dijawab, to'irukum ma'akum, kesialan itu ada pada diri kalian. Ini pelajaran berharga buat kita, Bang Ucup. Kalau kita lagi sial kan nggak ada di kalender, ya. Jangan gampang nyalahin orang. Gara-gara lu sih, iya gara-gara sial. To'irukum ma'akum. Apa yang terjadi pada kita, menimpa pada diri kita, ma'akum, sebabnya itu ada di diri kita. Punya bini galak, nyalahin mertua. Bapak yang benar mendidik anaknya. Kata mertua, lah kan itu bini lu, urusan galak, ya lu ngedidiknya. Dulu mah gak berani ngelawan sama gua bapaknya, sekarang ngelawan sama laki. Keluar dikit ditanya, mau mana? Pulang ditanya, habis dari mana? Tahlilan. Mana berkat? Habis makan sono, ya kagak percaya. Emang siapa yang meninggal? Oh, gak ada sih. Jujur Ji, dari mana? Ya dah, ambil garuk-garuk, terus mancing. Kemarin bilangnya begitu, istri saya bagaikan malaikat. Saya tahunya malaikatnya mungkar nakir. Demen banget nanya kan ya. Mana? Dari mana? Makanya jadi bini ketika dibilang sama suami kau bagai malaikat, jangan dulu demen, jangan dulu girang. Kan malaikat ada yang namanya Israel. Ya, malaikat ada tuh namanya Israel. Sekali dia beraksi, ribuan orang mati. Apalagi yang namanya Israel. Oh,
hancur gunung juga. Kebanyakan dari kita kaumun yatatoharun, kaum sok suci. Begitu kita dapat sebuah teguran, dapat musibah, bukan nyalahin diri sendiri, bukannya introspeksi, malah nyalahin orang. Mending kalau orangnya memang pantas disalahin. Nah ini mertua coba. Ini siang apa? Ini rental mobil sepi gara-gara mertua. Ini jarang aja nih. Maju udah lama nggak hadir. Taman alasan lu mertua brengsek gua pecat lu. Kalau itu boleh. Ya. Oh kan udah ngaji masalahnya. Malah dituduh membawa sia, sehingga enggak ada ya orang yang beriman. Kemudian Bang Ucup ditambah lagi satu buat penguat, namanya sampun. Jadi sekarang ada 3, sodik, masduk, sama sampun. Dakwah tuh di Pajoleran, Sukahati, Empeku, Pakansari, Tegal. Gak ada yang iman juga. Nah, dari situ baru dia nyari ke pojokan-pojokan kampung. Dikisahkanlah di pojokan kampung ada orang yang udah belasan tahun sakit. Kerjaannya tukang kerajinan kayu. Ibarat kita mah tukang bas dah. Namanya Habib An-Najjar. Orangnya kecil, kurus kerempeng, mirip-mirip sama Bang Rodi. Iya. Iya kan dia Aqsal Madinah. Datang 3 utusan tadi ke sana. Nih, Habibun Najjar ini para hadirin sakitnya udah tahunan. Udah ada yang ngasih kabar, ada yang ngasih petunjuk dari Kempong. Bang, kalau pengen sembuh, saya juga alhamdulillah nyembah Tuhan dari kayu. Bikin aja kayak bidak catur, tersembah tiap hari yang gede. Saya juga alhamdulillah. Namanya orang sakit, ya kadang-kadang nggak masuk di akal menurut saya. Bikinlah dia patung berhala dari kayu, disembah tiap hari. Pagi dia sembah, sore dia sembah, sembuh orang. Datang lagi ke Cikempong, gimana? Berapa lu bikin Tuhannya? Tuh la ilaha illallah 7 bego. Bikin 7 patung yang gede-gede. Wah, pagi dikasih sesajen, sore dikasih sesajen. Bener tuh, habis dikasih sesajen, sesajennya hilang lagi. Taunya dijadiin umpan sama Haji Udin. Kagak sembuh juga. Mahar luar. Sesat nih mah. Datang ke Alkinana. Mengaji, punten, ini sakit mulu nih. Arahan dari sono suruh bikin Tuhan dari kayu. Ya lu kayu kagak kuat, batu tolong. Suruh bikin lagi Tuhan dari batu. Pagi disembah, sore disembah, sembuh kagak. Datang lagi, kok kagak sembuh? Berapa lu bikin Tuhan? 8. Baru sembuh dah. Ternyata udah bikin 8, kagak sembuh juga. Waduh, Cikempong gak mempan, Pinanang gak mempan. Ini mah kudu ke Cipayung nih. Datang Cipayung. Dari apa lu bikin? Dari kayu kagak mempan.
dari batu kagak mempan, lu bikinnya dari roti. Ternyata para hadirin belasan tahun penyakitnya tak kunjung sembuh. Datanglah Sodik Masduk dan Sampun mendakwahkan Tuhan yang satu, berkuasa atas segala hal. Jangankan untuk menghilangkan penyakit, alam dunia dihilangkan dalam sekejap jadi. Ini orang dakwah seperti ini datang kepada Habibun Najjar, mendakwahkan Tuhan yang satu. Kata Habibun Najjar, "Mang, saya udah habis puluhan Tuhan. Ente bawa Tuhan satu. Tuhan saya bangkainya juga masih ada. Kelihatan. Ente udah maaf kagak kelihatan. Bagaimana saya mau beriman, apalagi saya memohon agar bisa menghilangkan penyakit saya." Nah, di sini Bang Ucup, 3 orang tadi negosiasi. Terjadilah kesepakatan. Yang namanya orang sakit, saking pengennya sembuh, maka apapun dia kerjakan, apapun dia pertaruhkan. Kata 3 orang tadi, gini dah Mak, saya bertiga janji sama Mama, kalau Mamang iman sama Tuhan kami, maka kami akan berdoa ketiga-tiganya memohon ampun atas kesembuhan. Kalau tidak sembuh juga, baru kita bubarkan perjanjian. Ini orang sakit ini langsung mau. Baiklah. Maka pada saat itu juga Habibun Najjar menyatakan iman, bersyahadat. Kemudian Sodik Masduk dan Sampun berdoa, maka ajaib luar biasa. Dalam seketika itu juga penyakitnya langsung sembuh. Nah, dari sini dia percaya. Karena memang kebetulan pada saat itu lagi musim-musimnya ilmu begituan tuh. Orang yang sakit sembuh mendadak. Orang yang mustahil sembuh bisa sembuh. Bahkan orang mati bisa dihidupkan kembali. Itu lagi musim-musimnya ilmu begitu tuh. Zaman Nabi Isa. Karena Nabi Isa pernah diberi tantangan. Jika benar kau bisa menyembuhkanmu, bisa menyembuhkan segala penyakit. Coba nih, ada orang sudah puluhan tahun sakit lepra, sakit kolera dan lain sebagainya. Nabi Isa berdoa sembuh. Tapi apa? Ada yang beriman, ada yang enggak. Lebih berat lagi tantangannya. Wahai Isa, jika benar Tuhanmu bisa anu, coba tolong kau hidupkan orang yang telah mati. Siapa ini? Mereka adalah pengikut-pengikut Nabi Uzair dari kalangan orang-orang Israel. Tolong kau hidupkan kembali Nabi dan panutan kami namanya Uzair, yang itu udah ratusan tahun wafat. Maka Nabi Isa berdoa, saat itu juga Nabi Uzair kembali hidup. Kemudian menyatakan, orang ini telah benar. Berimanlah kalian kepada Isa. Banyak tuh yang beriman, yang kagak juga banyak. Dikasih tantangan lagi, coba tolong kau hidupkan anakku yang baru kemarin mati. Jadi dulu tuh Bang Hasan, ada 2 pasangan, ada sepasang laki-laki dan perempuan, udah lamaran, surat undang udah disebar, tenda udah dibayar, catering udah dibayar, sehari lagi tinggal kobil tuh nikahaha wa tajwijaha wa gfirlaha warhamha wa afiha wa
Udah tinggal akad nikah doang. Waghfir lana walaha walisairil muslimina amata ya robbal. Saya terima nikmatnya anak bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dua-duanya mati, belum sempat nikah. Maka si orang tuanya memohon kepada Nabi Isa agar orang tersebut dihidupkan kembali biidznillah, atas izin Allah. Kedua orang tadi Allah hidupkan. Bahkan dalam satu riwayat itu hidup, kemudian jadi nikahnya, jadi kawinnya mau cukup, jadi kawin bahkan sampai punya anak. Nabi Isa diangkat ke langit itu orang masih hidup. Yang atuh dari NU, yang atuh dari Muhammadiyah. Ternyata Bogor Bandung. Ujungnya ya. Itu zaman-zamannya lagi zaman begituan tuh. Zaman hal-hal yang ajaib. Makanya 3 orang tadi ditantang untuk menyembuhkan penyakit yang udah belasan tahun. Kan kalau di kita susah nyari dokter di mana coba. Nah, berhubung keajaiban terjadi, khawariqil adat Allah berikan, maka alhamdulillah Habibun Najjar beriman. Kemudian para hadirin, yang 3 orang tadi menceritakanlah perjuangan dia, dapat tugas dari Nabi Isa untuk anu. Maka Habibun Najjar membantu dia. Sekaligus dia khawatir terhadap kaum-kaumnya yang ada di kota Intokia. Mengajak mereka untuk percaya dan beriman. Berangkatlah dari ujung dunia, min Aqsal Madinah, yas'a, jalan kaki. Datang ke orang Intokia, ngumpul di sana. Kata Habibun Najjar, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikuti nih para mursalin. Jelas-jelas mereka ittabi'u malayas alukum ajron. Mereka dakwah kepada kalian ikhlas, nggak minta bayaran. Wahum muhtadun. Mereka jelas-jelas ajarannya bersumberkan hidayah. Tapi apa para hadirin? Yang terjadi bukannya Habibun Najjar diimani, diikuti, malah Habibun Najjar disiksa. Dilemparin pakai batu sampai tadinya berdiri jadi terjatuh, tergeletak dia di bawah. Setelah tergeletak di bawah sudah tidak berdaya, bukannya orang-orang kasihan atau iba terhadap Habibun Najjar, malah ditambah lagi ada orang sengaja bawa batu gede dilemparin di atasnya. Dalam satu riwayat sampai ususnya mohon maaf keluar dari perut. Tapi hebatnya Allah, sebelum batu tersebut kena kepada Habibun Najjar, ruhnya Allah cabut duluan. Qila khulil jannah. Itu sebelum wafat Habibun Najjar berteriak terus, ittabi'ul mursalin, ittabi'ul mursalin. Ngomong loh, dua. Ittabi'ul mursalin, wah, ittabi'ul mursalin, wah. Begitu tersungkur, batu gede mau diajarin, cabut nyawanya oleh Allah. Pasti cabut, berontak sama Allah. Ya Rob, kenapa kau cabut nyalain? Tahan dulu ya Rob, aku belum selesai berdakwah. Sehingga dia berkata, qala ya qaumi ittabi'ul, berkata, ila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Sayang 1000 kali sayang,
Aku sudah tidak bisa berdakwah lagi. Namun ya Rob, barangkali 1 atau 2 orang. Mudah-mudahan mungkin ada 1 dari kaumku yang beriman. Inilah kisah singkat dari Habibun Najjar. Nah, ada beberapa pelajaran buat kita. 1, Allah gambarkan wajah. 1, 2 min aqsal Madinah. 3 rojulun. 4 yas'a. Setik ya. 1, orang yang mau dakwah itu, orang yang mau nyebarin itu kudu ja'a. Jangan nunggu murid baik. Ada kalanya kita kudu dakwah ke tempat orang. Keluar kita dari kampung kita, keluar kita dari rumah kita untuk nyebarin ilmu Allah. Ntar juga murid bakal datangi ini. Almarhumlah orang tua saya, bapak. Mak dulu suka cerita kalau libur itu tuh bapak 5 hari nggak pulang Bang Ucup. Keliling. Citayam, Depok, Cibinong, wah keliling be. Itu ngunjungin teman-temannya yang dulu mondok di Tipar, termasuk almarhum orang tuanya Haji Samsuri. Sehingga alhamdulillah di Sadeng sampai sekarang nih santri banyak yang dari Cibinong, Depok, Citayam, Parung. Itu berkah dulu orang tua saya mau jaak. Datang ke Cibinong, datang ke Parung, datang ke Citayam, datang. Dan rupanya dulu waktu almarhum datang juga, mungkin orang Cibinong nggak terlalu banyak yang nyamperin, makanya sampai sekarang begini. Ada yang datang pas tawafukan aja. Itu pun udah saya kasih voice note dulu. Jangan sebutin namanya ya, inisialnya aja. Gak apa-apa, terusin aja. Kenapa? Kan yang dihitung bukan banyak dan sedikitnya yang hadir. Ketika kita keluar dari rumah aja udah Allah hitung wajah. Makanya malam Kamis kira-kira jam 2:30 malam, saya di rumah sakit yang saat itu masih sadar, saya almarhum Abi Kodam sama si Paris santri yang nungguin Kodam. Itu Kodam pesan begini, "Engke maneh lamun aya nu manggil ceramah budayanya tuturkeun eta tapak buak." Gitu. Makanya saya mah tinggal ngikutin tapak-tapaknya almarhum Kodam kesini. Sehingga jadi patokan. Kalau ada yang manggil acara, saya lihat salah satu dari 3. 1 saya tanya dulu, "Dari mana saha?" 1 saya siap datang kalau dia alumni atau wali murid. Insya Allah datang. Kenapa? Amanat dari emak. Kalau ada murid bapak, murid dia hayang acara, wayahna kudu didatangin. Mereka bakal senang kalau anak emak yang datang. Yang kedua, kalau saudara yang manggil baru saya mau. Nah, kalau bukan alumni dan wali murid, bukan juga saudara, pengen manggil, saya tanya, "Almarhum Kodam pernah nggak ke sana?" "Pernah." Nah, kalau pernah saya mau. Kenapa? Saya dapat wasiat dari almarhum. Nah, termasuk pengajian Majmu'ah ini adalah wasiat dari almarhum, tapak beliau. Makanya saya insya Allah selama saya hidup dan sehat, walaupun jamaahnya udah pada meninggal, saya juga bakal berhenti. Siapa yang ngaji?
Pasti deh. Jadi kudu wajah mau. Yang kedua min aqsal Madinah para hadirin. Dari kalimat min aqsal Madinah ini luar biasa. Biasanya. Ja'a Zaidun minal Basrah. Kan begitu ya. Fi'il fa'il baru muta'alaq. Lah ini mah fi'il muta'alaq baru fa'il. Ada apa nih muta'alaq sampai didahulukan? Wajah min aqsal Madinati baru rojulun, bukan wajah rojulun min aqsal Madinah. Satu, Allah memberi pesan bahwa kepada kita bahwa 3 orang tadi sempurna dalam dakwahnya. Dia kagak mau cuma dakwah di kota saja, sampai ke aqsal Madinah pun dia datang. Ini pelajaran buat kita yang udah pada bisa ngaji. Ketika ada orang yang memerlukan ilmu kita, walaupun jauh, datangin. Sampai ke ujung Berung sekalipun datang. Alhamdulillah ya, 3 kali ke Citoko. Di Google Map aja nggak ada. Itu Bang Ucup, daerahnya mah daerah Gajuruk. Masih daerah Kabupaten Rangkas, tapi perjalanan dari Sadeng ke sono lebih lama daripada Sadeng ke Bandung. Jauh. Kudu sampai walaupun ke aqsal Madinah. Bulan kemarin berangkat deui, perjalanan 4 hari 5 malam. Kemana? Ke Sumatera. Sampai ke Palembang, Jambi, Lubuk Linggau, pulang ke Muara Beres. Muara nawan dari Muara Enim. Muara Enim, terus ke Ogan Komering Ilir. Wah, sampai mencret. Duren bae. Harus ke aqsal Madinah. Nandakan kesempurnaannya, sempurna tugas dakwah orang tadi, sehingga dapatlah orang yang beriman. Jadi ayeuna lamun urang nih uplek we di Cibinong terus, teu daek boga santri atau aya santri eta we nu eta sampai kerami kenal sama mukanya. Kumaha mungkin kudu jalanin yang ini min aqsal Madinah. Berguru pada Habibun Najjar, dia di kota Intauqiyah nggak ada yang iman, malah dituduh bahwa sial. Lari ke pojokan dakwah di sana, alhamdulillah ada yang iman. Itu hikmah min aqsal Madinah yang pertama. Yang kedua tadi bahwa Allah tuh nitipin hidayah kadang-kadang jauh dari dugaan kita. Perkiraan kita kita kalau datang ke sini, kita dakwah, banyak orang yang beriman kepada kita. Ternyata kalau di kampung itu Allah tidak titipkan hidayah, sampai botak sariawan gak bakal ada yang iman. Nabi dulu pernah ditegur. Datang Nabi ke Darun Nadwa. Di sana banyak pembesar-pembesar Quraisy. Nabi mendakwahkan tentang tauhid. Ketika Nabi sedang berbicara dengan para pembesar, datanglah seorang tua, matanya buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia mah nggak pakai kacamata tapi soalnya aneh di kita mah nih, orang buta suka pakai kacamata. Apa yang dikacain kamu coba? Lihat enggak ya? Ngapain tuh orang buta pakai
Emang dia punya mata? Nih Haji Samsuri nih saya tanya, di kita nih sekolah ada orang yang tangannya atuh, ya, tapi pakai baju tangannya atuh apa dua? Dua bahaya. Brengsek tuh orang. Ini atuh lagi buat tangan yang mana? Nggak ada kan memang. Lah kan belinya di toko bang, udah dicetak dari sononya keluaran pabrik nggak bisa. Iya, giliran dikasih seragam, dikasih bahan, dibawa ke tukang jahit, nyuruhnya bikin dua juga tuh tangan. Tangan lu atuh, baju lu kenapa tangannya dibikin dua? Aneh ya. Orang yang kakinya gede sebelah beli sendal yang seragam, aneh. Itu Nabi datang Abdullah bin Umi Maktum mau nyatain iman, tapi Nabi lagi fokus dan serius sama para pembesar ini. Datang Abdullah bin Umi Maktum, Nabi cuekin, diam kau. Aku sedang berbicara dengan orang-orang penting. Kenapa? Aku berharap atas keimanan mereka. Nabi, Masya Allah, nggak balik. Sampaikan Allah turunkan satu surat yang khusus negor Nabi. Abasa wa tawal anja'ahul. Makanya ketika kita berdakwah, ketika kita ngajak atau jangan putus asa. Biarin waktu ngaji ya, ding. Lamun maneh keur magahan ngaji ibu-ibu, nu hiji kipas wae. Anu itu opatan sagur ngobrol wae. Aya di pojok kipas teh ngobrol teu hees. Ulah putus asa. Tenang we terus we ngaji mah. Dan Allah Maha Kuasa ini memberikan hidayah. Kadang-kadang ada 20 orang yang ngaji sama kita, semuanya kagak benar. Allah turunin hidayah sama orang yang jauh, tapi dengar pengajian kita dari speaker. Ada yang begitu. Murid harapun tengah darahnya. Tetangga dari jauh dengar dari speaker. Lu akan kurung. Pak Ustaz, benar itu yang tadi diomongin? Iya. Ada tuh yang begitu. Artinya apa? Ulah turun. Jangan menurun kesemangatan kita ketika nyebarin ilmu hanya karena orang-orang yang ada di depan kita kurang antusias terhadap kita. Terus deh bawa masalah satu nama ayah menang hidayah. Makanya masih ingat Barreto Cekao dan ngomong, awas ya lamun ayah memanggil pidato ulah ceramah ya ngaji we. Iya ceramah. Naon ceramah ayeuna mah ngadon susurian. Aing bae ge niat ngaji bener ikhlas, kadang-kadang teu jadi hidayah, pogo di eta nu lalagaan. Sing karunya ka panitia beak duit gede. Jang mayar ari ujungna kumaha teu jadi hidayah. Geus niat ngaji we cek orang. Terus we ngaji ka jenting terarasep penyekauran. Kenapa? Mungkin di antara mereka ada yang bakal dapat hidayah. Allah titipkan hidayah enggak mesti di orang-orang yang kita sangka berpotensi dapat hidayah, karena ternyata ada orang hidayah Allah titipkan fi aqsal Madinah. Terus biasanya nih yang lagi suka ngajar ikro tuh, itu kan guru benar-benar nggak ada harga dirinya di situ mah. Dia ngajar ikro tuh, yang ngaji mah ngaji, yang berantem ya ngobrol mah ngobrol, cuek punya aing pengguru siapa? Siap dulu tarik benaik. Makanya aing teu sanggup film kita ngajar ikro, waduh. Di rumah suruh ngajar ikro, aduh, ulah. Aing mah hampang leungeun salah sakit. Kenapa?
Makanya yang menguji eta salut kasabarna para ustaz terus sok magahan Iqra masyaallah. Bener-bener gak ada harga diri dah. Iya. Mending kalau orang tuanya ngerti mah. Gak ngerti. La ilaha illallah. Sekalinya hebat, gak wajar kan gurunya. Salah dikit, masya Allah 3 tahun jadi omongan. Gitu, bener-bener dah. Jadi ustadz itu. Masya Allah. Wah, dapat anu. Makanya kalau ada tetangga yang meninggal girang tuh. Alhamdulillah dapat jatah sholat jadi imam. Kenapa itu? Makan sholat bayarannya kontan ya. Satu-satunya sholat yang pahalanya kontan ya sholat itu. Berbaris. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin nakdan. Alisa kudu make nakdan sih ya. Pas dibuka Bang Ucup, alhamdulillah 50.000. Oh, mau meninggal nih mah. Dibuka lagi, ada lagi yang meninggal, alhamdulillah 100.000. Oh, ini mah wafat. Pupus. Giliran yang 20.000, wah modern. Final-finalnya ntar mau Idul Fitri, banyak anak-anak yang fitrah masih beras, makanya ustadz-ustadz yang ngajar Iqra tiap tahun dia dapat beasiswa. Buka alfiahna wan min aufi ila lam yasluh ila dzaka wal lamahuda. Idopa teh kudu napikeun salah satu makna nu tilu, makna pin, makna min, makna fi atawa makna lam. Beas mudok siswa mudok pun pilih napikeun makna min. Beasun min siswa itu ta. Khotamu hadidin aya khotamun min hadidin. Beas siswa, beas min siswa, beras dari murid artinya coba. Itu kagak usah kerja di PT Anu, kagak usah pakai seragam Kemda, tapi tiap tahun dapat beasiswa. Sakit gitu doang kita. Kagak imbang deh sama digunjing sama orang tua murid kita mah tuh. Tapi terus jangan turun semangat. Kenapa? Hidayah Allah titipkan kadang-kadang di orang yang tidak kita sangka-sangka. Waja'a min aqsal madinah. Dua ini. Dilo rajulun di kitab Johar Maknun disebutin wa nakaru ifrodan aw takdiro tanwi'an aw tajiman aw tahiro. Allah bilangnya rajulun seorang laki-laki. Kalau pernyataan seperti itu biasanya timbul dari orang yang kagak tahu namanya. Ya, kagak tahu namanya. Wow, di depan ada siapa? Tahu tuh, kayaknya Kang Paket. Bilangnya begitu. Tahu tuh siapa? Ada orang lewat, ada bapak-bapak lewat. Kalau orang yang kagak tahu namanya pasti bilangnya begitu. Lah pertanyaannya, ini yang ngomonginnya kan Allah. Apakah Allah nggak tahu dan tidak kenal sama nama orang tadi? Tahu. Kenapa Allah bilang rajul? Oh, jawabannya bisa di sini. Rajulun artinya Allah mengistimewakan orang tersebut. Sehingga Allah katakan rajulun di situ dimaksud makna jenisnya. Rajulun hakikiyah. Dialah seorang laki-laki yang sejati-jatinya. Datanglah dari pojokan kota rajulun seorang laki-laki sejati. Rajulun
Al-kamalu fi rajuliyatihi, seorang laki-laki yang sempurna menyandang sifat kelelakiannya. Kenapa rajin minum jamu? Menabrak. Pakai saya aja. Serius. Kayak dia. Rajulun kamalun fi rajuliyati, seorang laki-laki yang sempurna pada kelelakiannya. Kan ada tuh obat kelelakiannya. Jangan. Anton lagi bere ku aing nggak ngamuk. Jangan mengaji jangan saya kuahan. Aing kenyaman bae aing ya ampun. Nah, ternyata benar Pak Haji. Bayangkan, tidak istimewa bagaimana, tidak sempurna bagaimana. Dalam satu kota, penduduknya ratusan mungkin ribuan, hanya satu orang yang beriman. Cuma dia orang, cuma dia saja orang yang menerima hidayah, cuma dia saja orang yang berani beriman. Kalau kita pelajari dari kisah tadi, bagaimana seorang Habibun Najjar bertaruh, mempertaruhkan keimanannya Bang Ucok, membuat perjanjian dengan 3 orang yang baru dia kenal hari itu juga. Bayangin dah, kalau sekarang kita kedatangin orang yang baru kita kenal, baru kita ketemu di hari itu, dia orang minta duit atau pinjam duit ke kita, mau kita ngasih? Enggak. Tapi Habibun Najjar Masya Allah, ketika ditawari keimanan sama 3 orang yang baru dia kenal, dia berani. Oke, saya siap beriman, tapi kau anu dan anu, mempertaruhkan sesuatu yang sudah belasan tahun dia pertahankan. Praktis sampurna kumaha sifat kelelakian dan kecerdasannya. Maka di sini juga para hadirin mengajarkan kepada kita bahwa kita kudu sempurna dalam kelelakian kita. Kalau kita orang mukmin, sempurnalah dalam keimanan kita. Kalau kita seorang santri, berupayalah untuk sempurna dalam kesantrian kita. Itu wajah min aqsal madinati rajulun. Tilunya opat yas'a. Apa arti yas'a? Yas'a itu jalan kaki dan lambat. Yas'a jalan kaki, nggak pakai kendaraan. Wah, mulai disimpulin nih. Ya. Oh berarti kalau begitu mah kalau kita mau dakwah, kita mau ngaji, kudu jalan kaki ya. Nggak boleh pakai kendaraan. Oh gini hadirin. Al-Quran itu ada yang dihantarkan dengan lafzul am, itu ada yang dihantarkan dengan lafzul khos, ada lagi yang dihantarkan dengan lafzul mujmal, ada lagi lafzul mufassal. Nah, pertanyaannya tadi, apakah setiap kali kita dakwah dan ngaji emang benar kudu jalan kaki? Kalau zaman dulu para hadirin jalan kaki memang belum ada kendaraan, nggak seperti sekarang. Sekarang mau masya Allah jangankan kiai, anak SD udah punya motor. Tuh. Jadi para hadirin, rajulun yas'a di sini tidak mengartikan setiap kali kita dakwah kudu jalan kaki baik. Kenapa? Ada ayat lain yang menjelaskan untuk meninggalkan tersebut. Kumaha ma ja'ala alaikum ma ja'ala Allahu alaikum fid dini min haraj.
Kalau segalanya sudah mudah, fasilitas segala ada, ngapain nyari yang susah? Mau ngaji ke kendaraan ada, yang jemput ada, segalanya ada. Nggak usah sok-sok tasawuf, duh saya mau jalan kaki aja. Naik mobil. Kenapa? Ulah sok nyape karep, jangan nyusah-nyusahin diri. Kalau Allah sudah siapin fasilitas buat kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, al-khair salah satun, kuda itu ada 3. Ada kuda bawa kita ke surga, ada kuda bawa kita ke neraka, ada lagi kuda yang biasa-biasa baik. Artinya apa? Kalau kuda tersebut dipakai kita dalam kegiatan-kegiatan pisurgain, maka etas kuda jadi ke surga. Lah, aku kiai pakai mobil anu tuduhkan karena sifat qanaatna. Kiai enggak, ini kan sifat juhudna. Nah, kalau kiai kan kudunya mah, wah. Kalau Allah berikan kemudahan, kenapa kita nyari yang susah? Nabi bersabda, adin muyasarun. Urusan agama itu sudah Allah mudahkan. Makanya kata Nabi, yasiru, mudah-mudahkan. Walatu asiru, ulah sok dipersulit. Itu Ayuna misalkan ada kiai, Ustaz Anton, ada tetang jamaah mau ngasih mobil Alphard, waduh mohon maaf. Saya orang dah juhud. Alphard itu dunia. Saya lagi belajar jauh dari dunia. Ini ngomong. Mudah-mudahan. Makanya rojulun yas'ah di sini gitu. Kalau bahasa usul fikihnya itu laisa qayyidan. Bukan sebuah qayyid, bukan sebuah keharusan. Dalam dakwah itu enggak kudu jalan kaki baik. Jadi bal jarian alal ghalib, melainkan Allah sebutkan yas'ah di sana karena Allah menceritakan pada saat itu. Kondisi pada saat itu memang belum ada kendaraan. Hanya orang-orang tertentu yang sudah punya kendaraan. Makanya Allah kabarkan yas'ah. Yang kedua, di sini tuh Allah kermerek pesan ke orang bahwa ieu teh memang lain goib, tapi na ieu teh lil goyah. Artinya apa? Puncak-puncaknya dakwah, saking kudu-kudunya kita dakwah. Kalau memang nggak ada kendaraan, maka jalan kaki pun kudu siap. Itu ibarat orang mau ke Mekah nih, orang mau ke Mekah, mau umroh, mau haji, awas, kudu benar-benar siap. Satu, siap harta, sehingga tidak ada kalimat mahal dalam urusan haji. Cina kudu bayar sana, terus kudu mahal, hari aya duit nama. Kita mah ngomong kudu mahal amat, korek wes ya. Benar. Kalau ada ngomong orang yang segala mahal, ini mahal, itu tandanya orang pelit. Sampai untuk kebutuhan diri sendiri aja nggak berani bayar. Ngawang bikin ke 70 kali. Geus urang mendurul hidayah, dididik pisane, kumaha eueuh kalimat mahal, nu penting ada yang bayar. Atam betul. Jadi kudu siap.
kudu siap lagi fisik lamun rek munggah haji. Eta lamun ka Mekah ieu ka Mekah masyaallah gogodana. Udah dihabisin teh, udah dikorsil teh. Kita kan mau persiapan mau juri gitu. Juri. Kahatin memang kenapa? Saya saat ini memang benar-benar siap mengorbankan fisik saya. Banyak utara kalau di Mekah, berangkat umur, pembimbing ngomong, jangan diporsir, 4 hari lagi kita wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah belum pasti. Ayeuna nubus pasti mah tinggal berangkat umroh, balik umroh besi kacapean, berangkat lagi terus ngomong capek. Kalau saya kudu lelah, memang saya siap untuk lelah. Kalau saya kudu capek, memang saya siap untuk capek. Kalau saya kudu sakit, memang saat ini saya siap untuk sakit. Kenapa? Hari ini, ritual ini memang yang sudah saya tunggu-tunggu dari 15 tahun yang lalu. Gitu. Udah daftar haji, ngadaguan, nepikeun ka gering, nepikeun ka sagala. Barang datang ka Mekah, bung capek-capek acan, bung gering-gering acan. Ka Mekah mah kudu siap. Jangankan sakit, maut dia siap itu. Puguh-puguh orang maut di Mekah mah. Berarti sholat jenazah kita disolatin sama jutaan orang, bukan ribuan, dan gak usah bayar. Nah, 7 kali ke Mekah, dan orang sholat jenazah yang ngabok. Kan habis sholat jamaah ya, as-salatu alal amwat yarhamukumullah. Narang sholat Allah berapa pagi uring. Oh beda apa? Gak usah bayar lucu. Yang nyolatin kita Imam Masjidil Haram, Masya Allah. Kita sholat di dekat Ka'bah. Jenazah kita disolatin di dekat Ka'bah. Habis itu dikuburin kuburan maklah. Di sana ada Siti Khadijah. Di sana ada para wali dan para sahabat. Masya Allah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a opa. Bisa sampai jam 2 ya. Terus orang ngaji sih jadi terus Ngodoin aing capek kan. Apa yang jadi pesan? 3 Bang. 1, ittabi'u. Pesan pertama, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u teh tina tabi'ah diasupkeun kana wajan iftial. Tabi'ah jadi ittaba'a. Ketika wajan ifta'ala diberean fa'il jama' atawa tasniyah, maka ieu jadi ngandung makna musyarakah. Wa iya bin tafaulun min ta'al wal ain wawun salimat walam tu'al. Lamun wajan ibtial diberian fa'il anu tasniyah atau jama' kemudian ain fi'ilna dijieun tina huruf waw, maka ieu kudu disalimatkeun jeung kudu dialatan. Lamun dudukeun kana makna tafaul musyarakah. Namun ai musyarakah teh menandakan ada satu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang lebih dari 1, 2 atau seterusnya. Jadi ittabi'u itu di sini Bang Rodi menyimpulkan ada 2 orang minimal. 1 ittiba teh kudu ada yang ngikutin, 2 ada yang diikuti. Pesan dari ittabi'u, maka selama kita hidup di alam dunia kudu punya 2 orang. 1 orang yang kita tuain, 2 guru. Untuk apa 2 orang tadi? Untuk kita ikutin.
Gak bakal sengsara hidup di alam dunia selama kita punya 2 orang. Satu guru, yang kedua orang yang kita tuain. Orang tua bukan orang yang kita tuain, gak mesti dari orang tua saja. Kadang-kadang orang tua emak bapak kita udah gak ada, cepat-cepat kita cari pengganti orang yang kita tuain. Nggak mesti dari saudara aja, nggak mesti dari tetangga aja. Kadang-kadang orang yang jauh juga, kalau memang dia pantas untuk kita jadikan orang tua. Kenapa? Orang tua, para hadirin, kita yang tempatin. Orang tua tuh ibaratnya kita yang bikin. Ayah sendiri sekalipun, itu dianggap bapak kurang, wah jadi kolot kurang iya. Ya, orang tua, ayah kandung, kalau enggak kita tuain jadi orang tua enggak? Kagak. Salah satu tanda orang kita tuain, kalau dia ngomong kita nurut. Kalau dia ngomong kita dengar, dia merintah kita nurut. Lah sekarang sama ayah kandung sendiri, ketika dia nasehatin kagak kita ikutin, ketika dia merintah kagak kita nurut. Kumaha kata nu kitu sanajan boga bapak tapi teu boga kolot jelema. Emak itu ibu kita selama kita ibuin. Penuhi hak-hak dia sebagai seorang ibu, maka kita akan jadi orang punya orang tua. Ibu masih ada tapi haknya tidak kita penuhin, maka kita status hanya punya ibu tapi tidak punya orang tua. Wow, mertua lu itu orang tua lu, walaupun beda alit. Kita standby seri. Itu tadi teh telepon. Itu. Nah, pertanyaannya, siapakah orang yang pantas kita jadiin orang tua dan kita jadiin guru? 1, ittabi'ul mursalin. Orang yang patut kita jadiin orang tua dan guru itu kalau zaman dulu Nabi dan Rasul. Sekarang udah nggak ada Nabi dan Rasul, tapi Kanjeng Nabi mere isyarat ka urang, al ulama warathatul ka ulama ayeuna mah lucu. Emak udah nggak ada, bapak udah nggak ada, guru ngaji udah nggak ada, segera nyari ulama untuk kita jadiin figur sebagai orang tua dan guru kita. Ulama, jadi nyari guru mah ke situ tuh ulama, bukan orang yang tasbihnya udah gepeng-gepeng. Tuh, nggak mesti. Siapa ulama? Saya kasih 2. 1 takrif dari bapak, almarhum bapak yang nyebut ulama itu manita sofa bil ilmi, orang yang memiliki, orang anu kasifatan sifat ilmu. 1, dia tahu, yang kedua ilmu nanti jadi sifat untuk dirinya. Kata begitu manita sofa bil ilmi. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Misalkan Bang Ucup udah ngaji bab tahajud. Nah, kemudian diceritain tuh sholat tahajud seperti ini, pahala tahajud seperti ini, fadilah tahajud seperti ini, tantangannya seperti ini. Nah, Bang Ucup lakuin sebulan, 2 bulan, sampai setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, sehingga Bang Ucup kagak betah kalau kagak tahajud. Itu namanya orang punya ilmu, kemudian ilmunya jadi sifat untuk dirinya, jadi tabiat untuk dirinya. Semalam aja Bang Ucup kagak tahajud, meriang. Waktu ini itu ulama versi pertama. Nah, kalau ulama versi yang pertama ini, para hadirin mungkin rada ringan. Kenapa? Mau jadi ulama nggak kudu jadi kiai baik. Semua kita yang ada di sini punya kesempatan untuk jadi ulama yang ini.
Semua kita berpotensi untuk jadi ulama. Syaratnya atuh kita ngaji, ilmunya kita amalin. Tapi kagak cukup sekali 2 kali, minimal 7 tahun. Lah, ya, gimana mau jadi sifat kalau sebulan mah? Ya, ngaji baru sedekah lagi, sedekah dermawan pas musim kampanye. Ya. Udah aja beresan kampanyenya pelit lagi. Jadi sifat nggak yang begitu? Kagak. Orang yang jadi sifat itu, sebuah ilmu yang jadi sifat itu udah dia amalin melewati beberapa fase. Lagi begini dia istiqomah, lagi begini bertahan terus 7 tahun jika orang minimal. Nah, kalau Bang Ucup sekarang sholat duha udah 10 tahun, dawam terus nggak pernah ditinggalin. Sekalipun pernah tertinggal Bang Ucup kodoin. Kenapa? Langsung meriang, peluk. Kamu habis kehujanan. Itu namanya apa? Ilmu sudah jadi sifat untuk dirinya. Sehingga orang yang seperti ini bisa jadi ulama. Dalilnya kieu, kita suka segen sama orang itu kalau kita nggak bisa ngikutin akhlak dia. Suka malu. Enggan kita sama orang itu kalau akhlak kita belum bisa seperti. Saya kasih contoh dah, ya. Saya kasih contoh. Bang Haji Samsuri di masjid ini sholat misalkan udah 15 tahun. Terus rumah masjid 5 waktu selama Haji Samsuri ada di kampung, ada di rumah, nggak pernah ninggalin sholat di sini. Itu namanya apa? Sudah jadi sifat untuk dirinya. Nah, orang-orang nih yang tahu nih, begitu 5 menit deh karena ajang Johor masih nongkrong, masuk ke dalam. Kenapa? Bang Haji Samsuri bentar lagi lewat. Malu belum? Kan begitu tuh. Di kita kalau ada orang yang udah dawam ke masjid Kongcung, kita tahu orang tersebut mau lewat. Ya, dari jauh udah kelihatan ngumpet. Kenapa? Kita sendiri ngerasa belum bisa ngikutin dia. Sehingga para hadirin tanpa kita sadari, lama-kelamaan daripada gua tiap dia lewat ngumpet melulu, mending gua ikutin dia. Jadi kagak ngumpet. Padahal orangnya nggak pernah ngajak, orangnya nggak pernah marahin kita, nggak pernah ngejekin kita. Biasa be dia mah lewat punten, biasa lewat be. Kita kagak ke masjid dia tahu, tapi dia nggak negor, nggak ngajakin, nggak apa-apa. Tapi karena dawamnya dia, sehingga akhlaknya ini jadi sifat untuk dirinya, jadi perbuatan dia jadi dakwah untuk orang lain. Langkah kakinya dia jadi hidayah untuk orang lain. Makanya jadi nggak nukit matre, orang-orang jadi ke bawah. Nah, orang-orang yang begini biasanya tuh kita cirina ulama. Kumaha? Walaupun dia tidak sempat bicara, tapi ada orang yang mau ngikutin dia. Minimal segen. Kiai tak pernah tokos gitu ya. Santri rek kabur. Terek we bapak buka pantok. Jadi dah. Padahal baru buka pintu. Nu muka orang yang mengekos lain bapak ini. Parang sa pelapor sa akak lain sia kos. Aya eta santri. Mau dibejakeun ku urang ngaran. Sebab di DPW Bogor Barat eta. Terus santri lihat gurunya, jangankan lihat gurunya, lihat sendalnya aja udah takut. Ya, dengar suara tongkatnya udah ngeri. Dulu ya. Sekarang udah kagak lagi. Bukan santrinya yang sudah ada, memang kiainya turun kualitasnya. Dua, ulama yang kedua. Ulama yang kedua,
Anu naripan ge man alima wa amila wastakmala. Ada 3. 1, man alima, dia tahu ilmu agama. 2, wa amila, dia amalkan ilmu agamanya. 3, wastakmala, banyak orang yang mencontoh dari. Ini namanya ulama. Ittabi'ul mursalin adalah ikuti orang yang tadi. Ilmu agama dia kuasai, pengamalan sudah dia dawamkan, wastamala sudah banyak orang yang ngikutin dia. Itulah orang yang pantas kita jadiin figur sebagai orang tua dan guru kita. Tenang, hirup kalau kita punya orang tua sama guru. Ittabi'ul mursal. Yang kedua, kategori orang tua dan guru itu bukan sekadar ulama doang, tapi ulama anu layas alukum ajron. Ulama yang ketika mendidik dan mengajar kita enggak minta bayaran, enggak pengen dibayar, tapi kalau dikasih nerima. Enggak sok-sok tasawuf, mohon maaf aku menerima bayaran. Abdi mah jami tos qanaat juhud. Menerima karena amplop. Ayo sih nama daya. Kita kalau udah ngomong gitu, teu menta ngan lamun dibere sok narima. Kenapa? Al-qabul ala sadaqatun. Menerima pemberian orang, menerima sedekah orang, itu sama saja kita dengan bersedekah. Kenapa? Litasabubihi fi sadaqatiha, karena kita jadi sebab. Karena kita jadi sebab sedekahnya dia. Dia akan jadi sedekah sama kita kalau kita terima. Kagak diterima karena kita tolak, jadi nggak sedekah kita. Makanya jangan sok juhud. Saya udah tolak 3 sama dunia. Terima. Orang juhud bukan berarti kudu miskin. Orang juhud banyak yang kaya. Hanya saja kekayaannya enggak ngetem di hati. Apalagi sampai jadi garasi. Singgah pun enggak. Enggak. Kumaha orang hayang juhud? Eta kuncina ti almarhum bapak. Hayang juhud ya, kuncina ti bapak. Gimana? Yang ada cepat kasihin. Nu aya gerabikeun. Kalau kita punya sekian, udah gerabikeun bikeun ka masjid, bikeun ka mushola, bikeun ka majelis taklim, bikeun ka santri, bikeun ka ieu, bikeun gerabeakeun. Nabi itu seperti itu. Enggak pernah ada harta minat di rumah Nabi. 2, kalau udah dikasih jangan diingat-ingat. Batin sih. 3, yang belum ada, yang belum datang jangan diarep-arep. Urang mah pan sabalikna, kanu can datang sok ngarep-ngarep. Lamun geus aya hese ngabeakeun, kalah hayang ngeundeun. Sakalina urang merek masyaallah diomong-omong wae. Hese rek juhud dah. Apalagi sampai punya tabungan mah. Alhamdulillah saldo di rekening saya udah ada 100 M. M doang. Orang nabung M mana mau nabung? La yas'alukum ajron, cara minta dibayar. Lihat, banyak guru-guru yang ngedidik murid-muridnya sampai cerdas. Tapi mereka mendidik minta bayaran. Dia hanya akan mengajar kalau dia digaji. Kagak digaji dia kagak ngajar. Maka orang-orang seperti ini hanya sebatas guru dan murid. Ikatan batin nggak ada. Nggak pernah kita dengar ada alumni SMP anu menghaulkan kepala SMP-nya dulu.
Pernah Bang Ucup dengar misalkan ada dosen Pak Anu meninggal, Masya Allah jamaah sampai ribuan dari alumni fakultasnya doang, apalagi sampai dihaulkan. Kenapa? Ya tadi dia hanya menyampaikan ilmu ketika dia dibayar. Bukan kagak boleh nerima bayaran. Yang kagak boleh itu bikin syaratnya ini, saya hanya akan mendidik dan mengajar kalian kalau saya dibayar. Nggak dibayar maaf. Itu yang nggak boleh, yang begitunya tuh. Kalau nerima bayaran silahkan, tapi ketika tidak dibayar kita tutup. Ngajar baik, teruskan ngajar aja. Dibayar syukur, dibayar dengar. Jangan dong. Kami mawon. Layas alukum karakan nomor katilu ya tuh wahum muhtadun, yang dia ajarkan, yang dia sampaikan itu harus al muhtadun, hidayah. Naon ari hidayah tuh mana sya'a minal kitabi was sunnah, adalah ajaran yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya selama yang dia sampaikan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kitab jeung hadis, maka ikuti dia. Walaupun kita nggak kenal, walaupun orangnya lebih miskin daripada kita, walaupun orangnya lebih muda daripada kita, selama yang dia hantarkan, dia ajarkan adalah Al-Quran dan hadis, terima. Wahum muhtadun, insya Allah. Terakhir ya, murid ya, eta tingali dina kalimat ola ya kaumi, ya laeta kaumi. Ieu lamun dipelajari ku sisihan, Habibun Najjar itu orang yang sudah beriman. Orang Intokia belum beriman, sudah ada dinding yang tinggi di antara mereka. Kata Nabi kan begitu, kalian orang beriman jangan mau menyerupai orang-orang yang non-mukmin. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, enggak boleh. Apalagi sampai mengaku kita bagian dari mereka, mereka bagian dari kita, itu paling pantang. Enggak boleh. Tapi para hadirin, Habibun Najjar luar biasa. Dia satu-satunya orang yang beriman di negeri itu. Ketika dia mau berdakwah, ketika dia mau berdakwah, dia bilangnya ya kaumi, wahai kaum, aku bagian dari kalian dan kalian bagian daripadaku. Eta artinya kaumi. Dipikir we, ya nida dipikir we, ya mutakalim aku naon karena jadi nida ka abdi abdaya. Sedari gitu, ya kaum, wahai kaumku, ayat kuan di nyata. Ia mengartikan bahwa Habibun Najjar menyatakan, aku bagian dari kalian dan kalian bagian daripada aku. Pesan di dia, lamun urang ka murid, urang ka pamajikan, urang ka anak, awas dahulukan kasih sayang. Lamun hayang diterima didikan urang oleh mereka, dahulukan dan kedepankan rasa kasih sayang. Selama yang didahulukan kasih sayang, nyarekan dia mual membekas di hati mereka. Ketika seorang guru mengajar muridnya penuh dengan rasa kasih sayang, marah sekalipun si guruna, eta murid mual dendam. Kenapa? Yang didahulukan kasih sayang, aing nyarekan sia ikunya hanya anak kasih sayang. Dahulukan kasih sayang. Makanya para hadirin, pantang bagi seorang suami, pantang satu, nyimpen aib bini. Kalau bini kita punya aib, awas, jadikan telinga kita kuburan aib. Jangan sampai dari telinga lewat ke hati, disimpan hati unak-unak.
Oh, sampai diomongkan ke batu. Pusing bang, ini saya masya Allah, masya Allah, masya Allah. Di tiap tempat ngomongin bini, secara tidak terasa dia sudah membeberkan aibnya sendiri. Kan bini pusing aja pemajikan Muhammad yang mau pedal. Aduh. Salah siapa gitu? Itu salah itu. Pantang. Ada murid santri punya aib, punya salah, awas, jangan disimpan dalam hati. Kau mau sampaikan ke dendam? Pantang. Seorang ustaz, seorang kiai, seorang guru nyimpen aibna murid. Nya sia capek-capek ngajar unggal poe, magahan unggal poe, ari sia dendam ka murid, nyimpen hate goreng ka murid 10 tahun sia magahan moal jadi hidayah ta ka murid sia. Kegowokeun murid maling lauk hajeun emang rezekina. Bapak mah itu punya pohon mangga di depan rumah, dipaling ku Haji Utis, burang-burang deh. Pan pelecehan luar biasa. Pang jahat-jahatna maling kotak amal masjid heuh. Haji Utis mah pang jahat-jahat jelema, maling buah-buah nu guru. Bari ti beurang, dasar guruna hebat. Dikawinkeun jeung anakna. Guru nu iras mah kitu. Sehingga bahan soangnya jadi kiai. Ya ngomong aku mah nih. Kudu itu mah turunan mau main mah soang. Ai ku hebatna guru mah para hadirin masyaallah. Soang jadi mau. Ikhlas deh guru. 2. Pantang ngomongin murid, pantang ngomongin anak, pantang ngomongin bini. Sejelek-jeleknya mereka, sebobrok-bobroknya mereka, pantang. Kenapa? Itu mencerminkan kita tidak ada kasih sayang buat mereka. Ya kaum. Makanya kudu siap ketika kita punya murid, anggap mereka adalah permata. Ketika kita punya anak, anggap mereka adalah mahkota kita. Ketika kita punya istri, anggap dia adalah berlian kita. Orang yang selalu kita jangga dan kita bangga-banggakan. Nomor katilu yes ya. Ai ka murid tetep kudu ngaku jeung ngadoakeun bae. Posisi kamar yang murid nak beyak di buatan kumali. Buat coba buah kok mana kadu dua. Meski itu memang kudu nak murid. Kau sakit, aku lebih sakit. Kau terluka, aku lebih terluka. Kudu ngaku deh. Kudu ngaku. Walaupun ini anak disadengnya cuma setahun, 2 tahun, atau cuma setengah tahun. Sekian tahun baru ketemu lagi, tetap kudu ngaku si anu tiarin ka diri sesalam. Masya Allah, eta murid lamun di aku ku guru itu, patokna. Para saing rek dicarekan, para sak molauheun jeung karengan wauheun, sebuah kebanggaan bagi seorang murid. Ketika lama tidak bertemu dengan guru, kita ketemu guru yang panggil duluan kita. Kita si elumin jeung. Ai masya Allah eta yang bahagia. Bukan jarang sih eta kasadeng. Oh, kamajuan. Tapi kayak lu masa lu bahagia lu. Kayak lu yang ono. Kudu gitu emang ngaku wae ka murid mah. Jeung doakeun bae deui. Eta Habibun Hajar kos gitu. Padahal orang Intokia bukan kaumnya, tapi ia kaum. Yang kedua kudu doain baik. Habibun Hajar orang udah meninggal, tapi ruhnya menjerit kepada Allah. Ya laita qaumi, ya lamun ngadoakeun baik. Kau udah nyontokeun lagi gitu, kajeun teuing sia bangor di sadeng.
Kajen ting sari-sari nasa kedeng kajen ting sia teu ngaku ka aing rek ngaku wae ka sia aing rek ngadoakeun wae ka sia kunaon boga sia nu nyapartan aing jadi aya gitu sabuang mor kumaha murid ka udah mengaku wae kajen sia doakeun wae kun ngaji na molor bae didoakeun tara ngaji sekalipun didoakeun bae dan ternyata sampai sekarang terbukti kita mengaji lamun haul di sadeng aya sayuran aya mie goreng aya beas aya gorenganan eta teh ti alumni aya nu mere duit aya nu mere ieu ternyata sayuran ti mana horeng ti alumni nu dagang sayuran di pasar eta beas horeng ti alumni nu dagang beas artina kumaha usia nu bare tara ngaji teh horeng jadi bos beas nu bareto ngajina molor bae orang akhirnya jadi bos sayuran anu bareto tukang anu teh ya tapi karena guru nak rajin ngadoakeun Gusti kajian si etan teh hebat kok di pesantrennya mudah-mudahan jadi hebat ketika dia sudah pulang ke rumah walaupun dia enggak jadi orang sukses ketika di Kobong, tetap jadikan dia orang sukses ketika sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetap kudu doakeun bae. Ieu syarat mutlak ketika kita hayang jadi orang tua atawa jadi guru. Hayang dikolotkeun ku batur, hayang dijadikan guru ku batur syaratnya tadi dahulukan dan kedepankan rasa kasih sayang. Nomor kedua pantang nyimpen aib atau ngomongkeun murid. Nomor katilu selalu aku jeung ngadoakeun ka murid insya Allah. Ya, terus jam 11. Itu aja mudah-mudahan selama 1 tahun ini. Kalau ada benarnya eta mati Allah. Lamun aya salahna sok ya hayu. Salahkeun Mang Naitudin. Kajen terus untuk ya. Mudah-mudahan nih ini pengajian kita semua. Majmuatul Hidayah itu punya kita semua. Dia akan besar, dia akan bertahan selama kitanya mau membesarkan dan mau mempertahankannya. Majmuatul Hidayah akan seperti ini saja jika kita membuatnya seperti ini terus. Majmuatul Hidayah bukan seperti ini, bisa menurun bahkan bisa hilang sama sekali, tergantung kita. Kurang tidak masalah. Saya sendiri ini enggak masalah kalau misalkan Majmuatul Hidayah jadi enggak ada. Masa bodoh ini mah. Tuh, tinggal siang kira mun malawat dicarikan ku ka odam makan sia. Aing mana moal wani nyerekan. Orang mau dia usum, kurang kayak Madinah. Pas. Macamnya orang dicabok, emangnya orang kecil ya tak tapak lingin kawadam. Ya, buat bangga almarhum almarhumlah dengan kita mempertahankan bahkan meningkatkan majelis taklim ini insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama telah kita ikuti kegiatan taklim malam hari ini yang mudah-mudahan seluruh ilmu yang disampaikan Allah jadikan ilmu yang manfaat. Tentunya kita juga banyak kehilapan, kekurangan, apa yang disayang. Tentunya yang paling ngomong ini mengaji ya, alhamdulillah akhir batin lah. Insya Allah kita akan musyafahah untuk kegiatan ataupun khataman Al-Quran yang jadwalnya mah pada Sabtu awal Ramadan ya. Insya Allah akan diundur seminggu setelah sahur. Ya, seminggu setelah sahur kita mengadakan kegiatan Al-Hafil Quran di Sahabat Hidayah. Mudah-mudahan banyak umur sehat walafiat. Kita semua bisa melaksanakan semua kegiatan kita, lebih khusus pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan lebih cepat lagi. Mari sama-sama kita alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk terakhir, mari sama-sama kita musyafahah dengan Syekhuna.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad. Jamaah jangan pulang dulu, langsung